Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali di channel Insight Belajar Rida. Masih episode Insight dari buku Anti Malas dan Suka Menunda. Kali ini kita masuk ke episode 7. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kita lebih banyak menggali faktor-faktor gitu ya, terus juga ada kalimat sakti gitu yang harus kita ingat gitu ya ketika misalnya sedang proses sesuatu. Nah, kalau sekarang di episode 7 dan episode 8 nantinya akan lebih aplikatif nih teman-teman gitu ya. Jadi, 2 episode terakhir ini akan lebih banyak mengulas insight yang aku dapat dari buku ini, terkait apa sih yang bisa, kita lakukan gitu ya, yang bisa coba kita terapkan dari buku ini untuk, kita supaya nanti lebih, bersemangat lagi gitu ya, sehingga jarang tuh ya yang namanya males atau jadi bisa mengurangi gitu ya frekuensi suka menundanya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi, insight juga ya buat teman-teman seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu di bukunya itu ada judul Saatnya Ambil Kendali Kehidupanmu. Nah, di sini tuh aku pas baca bagian ini tuh kayak, "Ih, ya juga ya," gitu. Harusnya aku yang kontrol, dalam artian kontrol di sini bukan seperti Tuhan gitu ya, tapi, eee, ayo gitu kita lakukan sesuatu untuk hidup kita yang lebih baik ibaratnya gitu ya, mulai dari apa yang kita bisa lakukan ibaratnya gitu. Jadi bukan yang, eee, leyeh-leyeh, nggak ngapa-ngapain, ya udahlah let it flow aja atau kayak gimana. Nah, saatnya kendalikan gitu kehidupanmu gitu ya, seperti itu. Jadi ini wah pas baca buku ini makin penasaran gitu ya. Nah, di sini aku rangkum beberapa insight yang aku dapatkan. Oke, kita lanjut. Nah, hal yang bisa kita lakukan gitu teman-teman untuk bisa mengerasa malas dan suka menunda itu adalah memperbaiki sifat ketergantungan ya. Jadi, eee, kita tuh ibaratnya apa ya, kalau bisa, eee, lebih banyak gitu ya melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain gitu ya, tapi, karena memang diri merasa terpanggil atau merasa butuh gitu ya. Jadi, bukan misalnya contohnya gini, kalau misalnya kita berbuat baik tuh biar orang lain baik gitu. Nah, itu kan artinya, kita ada kayak mengharapkan sesuatu gitu ya, hubungan timbal balik. Nah, jadi kalau kita mau berbuat baik ya karena memang aku ingin melakukan hal yang baik gitu. Jadi seperti itu. Jadi hilangkan ketergantungan sebisa mungkin tidak, apa ya, sedikit-sedikit, "Iya tolong bantuin," gitu, atau bukan tolong bantuin kayak gitu ya. Jadi misalnya, eee menggantungkan harapan kita dari, dari pelayanan orang lain gitu ibaratnya. Jadi, ayolah gitu kalau mau sesuatu coba fokus, apa yang bisa kamu kendalikan lakukan gitu. Jadi bukan mengharapkan dari, orang lain lakukan kepada kita, intinya gitu, ya. Nah, terus insight yang kedua aku dapat kalau kita tuh, perlu nih untuk memperbaharui waktu di pagi hari. Nah, kalau misalnya pernah baca buku, lain juga gitu ya kayak Ikigai, memang di sini di-mention banget kalau pagi hari itu biasanya orang-orang itu kan masih senyap gitu ya, masih fresh gitu ya. Nah, coba optimalkan waktu pagi itu bukan untuk yang kayak scrolling IG dan lain-lain gitu ya, tapi ke hal-hal yang memang, mendasar yang itu tuh bikin kamu bertumbuh gitu. Misalnya contoh baca buku kah, atau misalnya bagi muslim membaca Al-Quran, dan lain-lain. Pokoknya yang memang ngerasa bisa membuat kamu, lebih bersemangat gitu ya dalam menyambut hari dari pagi ke siang atau ke sorenya, kayak gitu. Jadi, biasanya emang aku ngerasanya gitu ya ketika misalnya memang aku isi pagi hari itu dengan hal-hal yang berbobot ibaratnya gitu ya, mood itu jauh lebih stabil teman-teman gitu ya dibanding kalau misalnya aku cuma leyeh-leyeh atau misalnya malah scroll, IG kayak gitu ya, jauh jadi ngerasa pas udah selesai tuh kayak, kesananya tuh jadi kayak berasa malas aja gitu, nggak kayak kurang produktif lah ibaratnya gitu. Tapi kalau dari pagi kita udah mengatur waktu, misalnya bersihin apa atau apa, pokoknya sibuk gitu ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang memang menurut kita penting untuk dilakukan dan itu berpengaruh pada kualitas, semangat kita gitu ya. Nah, itu lakukanlah teman-teman. Jadi isilah waktu pagi hari itu dengan hal-hal yang, memberdayakan teman-teman. Nah, itu apa, itu terserah teman-teman, ya kayak gitu. Nah, yang ketiga ini
relate ya dengan kehidupan zaman now gitu ya, di mana-mana pasti sekarang sudah banyak gitu ya, kita banyak melihat kehidupan orang lain gitu ya. Jadi terkadang fokus kita malah kehidupan orang lain gitu ya, bukan kehidupan diri kita sendiri. Jadi malah lebih banyak mikirin, "Oh hidup orang enak ya," gitu, bukan malah sibuk, "Gimana nih supaya kehidupan kita jauh lebih baik dari hari sebelumnya?" Gitu ya. Jadi di sini dijelasin banget kalau kita itu jangan habiskan waktu di jejaring sosial. Kemudian, perbaharui suasana tempatmu beraktivitas. Nah, di sini teman-teman bisa merubah tatanan letak kamar dan lain-lain gitu ya. Jadi, bisa teman-teman coba rubah suasananya jadi sehingga mood nanti lebih stabil, oke? Sekian dulu sharing aku di episode ini. Tunggu, episode 8 ya, yang terakhir ini yang lebih untuk insight-insight selanjutnya, oke? Bye-bye.